kembali lagi bersama kami. Sebelum lanjut part 2 pada seminar parenting kali ini, kenalan dulu yuk dengan dosen pembimbing kami yaitu Ibu Dr. Yuliani Nurani MPD. Kenalan juga yuk dengan Kak Hani, Kak Nada, Kak Jess, dan Kak Nabila serta Kak Fajar. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang disiplin positif anak usia dini. Yuk parents, kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu serta mahasiswa sebagai calon orang tua masa depan. Di sini saya dan rekan-rekan nantinya akan menjelaskan mengenai disiplin positif yang nantinya mungkin akan bermanfaat bagi Bapak Ibu maupun bagi calon orang tua nantinya. Next. Oke. Ya. Sebenarnya apa ya disiplin positif itu? Nah, disiplin positif ini adalah sebuah pendekatan gitu yang berfokus dengan tindakan yang positif gitu. Sedangkan tujuannya dari disiplin positif ini adalah untuk menghasilkan anak yang bertanggung jawab dalam mengelola tindakan mereka sendiri gitu. Daripada tergantung pada pihak otoritas untuk mengatur tindakan mereka. Jadi, bagaimana nantinya anak itu punya self control ya atau kontrol diri dari adanya disiplin positif ini. Boleh next lagi? Nah, untuk disiplin positif sendiri itu memiliki prinsip. Berikut ini ada prinsip-prinsip dari disiplin positif. Yang pertama, prinsipnya itu adalah bukan menghukum, tetapi bersifat pembinaan. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua atau sebagai calon orang tua atau sebagai orang dewasa yang mungkin nantinya berhadapan dengan anak-anak itu bisa melakukan pembinaan gitu pada anak-anak. Yang kedua itu adalah menerapkan peraturan yang konsisten. Menerapkan peraturan yang konsisten ini tuh sangat penting gitu. Jadi peraturan yang konsisten atau tidak ada perubahan itu akan membentuk karakter anak, membentuk tanggung jawab anak. Tuh. Kemudian tegas dan adil. Tegas di sini juga penting ya, Bapak Ibu gitu dan teman-teman mahasiswa. Kita sebagai orang tua juga harus tegas itu menerapkan batasan boleh dan tidak boleh pada anak itu agar semuanya jelas gitu atau tidak abu-abu di mata anak gitu. Kemudian ada memberikan konsekuensi yang tidak merugikan anak. Nah, konsekuensinya ini diharapkan konsekuensi yang nantinya bermanfaat gitu. Tidak juga merugikan anak. Selanjutnya adalah menghormati harga diri anak. Nah, ini juga penting karena walaupun anak-anak gitu ya, anak-anak ini juga punya harga diri ternyata. Harga diri anak juga bisa terluka misalnya ketika kita ya sebagai orang dewasa itu membandingkan anak dengan anak lainnya gitu. Terkadang ada beberapa anak yang tidak suka gitu dibandingkan gitu dan merasa bahwa harga dirinya terluka gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah menghormati sudut pandang anak. Kita semua tahu ya bahwa anak itu adalah individu yang baru. Dia punya pendapat, punya sudut pandang yang berbeda dengan kita dan kita sebagai orang dewasa bisa ya untuk menghormati hal tersebut seperti itu. Next lagi. Nah, ini ada case atau ada kasus ya. Ada kasus di mana saat anak melakukan kesalahan. Kemudian kita sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa apa yang harus dilakukan? Dan ini adalah beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa. Next. Nah,
Yang pertama ini ada fokus pada kesalahan dan juga solusinya gitu, bukan menyalahkan. Tujuannya adalah jika misalnya anak melakukan kesalahan lagi gitu, anak bisa tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah kesalahan gitu, dan anak akan berusaha memperbaikinya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya adiknya atau anak ya itu habis makan es krim gitu, kemudian plastik bungkusnya ini ternyata tidak dibuang di tempat sampah gitu, ternyata diletakkan saja gitu, misalnya di atas meja atau di kursi gitu. Kemudian ibu menemukan di karpet. Nah, ditanyakan juga pada anak, kira-kira kalau sampah ini dibuangnya kemana ya? Sampah itu buangnya di mana gitu? Ini kan hal yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, itu yuk kita buang yang benar ya di tempat sampah gitu. Jadi juga menggunakan cara yang positif, menggunakan bahasa yang positif juga gitu. Tidak yang ini kan sampah gitu, harusnya dibuang tempat sampah. Tidak dengan emosi gitu. Karena ketika kita emosi, maka anak juga akan merasa emosi juga gitu. Lanjut lagi. Beri konsekuensi yang logis dan juga natural. Nah, tujuannya itu membantu anak itu untuk memahami bahwa dia itu bertanggung jawab atas tindakannya, agar anak-anak itu benar berpikir sebelum bertindak gitu. Nah, contohnya ketika anak main kemudian berebut mainan, anaknya yang merebut mainan temannya gitu. Nah, ini kita tanyakan, kalau mainannya direbut gimana rasanya itu, marah atau sedih ya. Nah, itu yang nantinya dirasakan juga oleh kakak atau oleh saudaramu atau oleh temanmu gitu. Ya sedih atau marah gitu ya, karena kamu tidak mau bergantian dan sabar gitu. Dan akhirnya mainan ini disimpan dulu ya. Adik minta maaf dulu atau kakak minta maaf dulu, baru nanti mainan lagi. Ini penting gitu untuk diterapkan pada anak ya. Hal ini karena kita mungkin sering ya melihat bahwa anak-anak itu main bareng tiba-tiba berebut mainan gitu. Nah, ini perlu dibicarakan baik-baik gitu. Kalau menurut saya sendiri ya, untuk berbicara pada anak itu perlu face to face gitu. Bisa jadi harus dibicarakan dengan pelan-pelan, bahasa yang baik, yang mudah dicerna dengan anak. Setelah itu anak itu pasti akan paham gitu apa yang kita katakan. Next lagi. Nah, ini juga ada beberapa hal yang bisa kita terapkan ke anak. Terlalu sering bilang tidak, jangan, nggak boleh tanpa alasan yang jelas. Misalnya anak main suaranya keras, jangan keras-keras ya suaranya. Kalau kita bilang seperti itu anak tidak paham. Kok nggak boleh keras? Kenapa gitu? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Nah, kita bisa menjelaskan gitu bahwa, nah kita pelan-pelan ya, ibu atau kakak atau adik bisa dengar gitu. Ketika misalnya suara anak terlalu keras gitu. Atau bisa misalnya seperti yang ada contoh di layar ini, adik sedang tidur. Kita bicaranya pelan ya, adik sedang tidur. Jadi ada alasan kenapa anak tidak boleh atau tidak bisa bersuara keras atau berbicara dengan pelan gitu, karena ada alasan, yaitu adik lagi tidur atau ayah bunda atau calon orang tua nantinya itu bisa mendengar gitu dengan suara pelannya anak gitu. Kemudian berekspektasi ke anak tapi lupa memberi contoh. Misalnya kita di tempat ibadah, ini case-nya sedang di tempat ibadah, misalnya sedang beribadah, kemudian anak ribut atau berisik bermain ya, kemudian kita cuma diam gitu. Ini penting juga bagi orang tua ya, bagi kita orang dewasa untuk memberikan contoh yang baik gitu ke anak. Kita bisa dengan kalimat yang positif ya, tentunya kakak atau adik coba lihat dulu ya, tenang gitu, karena kita sedang di masjid, kita sedang di gereja gitu. Kalau butuh sesuatu bisa bisikin ke ayah, atau bisa bicara dengan ibu, atau bisa bicara pelan gitu ke ayah. Hal ini penting ya. Kemudian mencontohkan perilaku yang tidak diinginkan gitu. Nah, ini mungkin
bagi kita orang dewasa masih cukup sulit ya, atau masih terkadang melakukan. Misalnya kita minta anak itu untuk jangan teriak, tapi ternyata kita sering bernada tinggi atau sering berteriak ketika emosi gitu. Jadi bagi kita orang dewasa itu harus mampu juga untuk mengontrol emosi. Kemudian kita minta anak untuk tidak main game terus, tapi ternyata kita sebagai orang dewasa itu masih asik scroll sosial media gitu. Nah, dari sini kita bisa berikan contoh ketika misalkan anak membutuhkan sesuatu, kita bisa langsung letakkan handphone, kita bisa langsung fokus ke anak gitu. Kemudian langsung marah saat anak sedikit mengganggu. Nah, anak-anak ini adalah anak-anak adalah usia di mana anak-anak itu sedang mencari tahu, sedang bereksplorasi, sedang ingin tahu banyak hal gitu ya. Dan biasanya anak karena suka membuat kegaduhan gitu secara tidak langsung. Nah, kita jadi orang tua tidak perlu langsung marah gitu. Kita bisa lihat dulu apakah memang hal tersebut sangat mengganggu atau tidak. Kalau memang mengganggu, kita bisa menegur anak dengan cara yang baik gitu. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, contoh-contoh sebelumnya, kita bisa berikan alasan yang jelas, kenapa tidak boleh gaduh, kenapa tidak boleh berisik, gitu, atau kenapa tidak boleh lompat-lompat di kursi, gitu, dengan alasan yang jelas. Next. Balik dulu. Nah, ini ada beberapa contoh ya, do and don'ts-nya bagi kita orang dewasa atau orang tua maupun nantinya calon orang tua, bagaimana untuk menyikapi perilaku anak atau kebiasaan anak. Nantinya do and don'ts-nya ini, hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Yuk kita simak. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai disiplin positif, do and don'ts. Next. Di sini ada do-nya memberikan perhatian kepada anak dan don'ts-nya mengabaikan anak. Do, memberikan perhatian kepada anak. Jadi semua anak ini kan menginginkan perhatian dari orang tuanya. Bila orang tua ingin mendisiplinkan anak, terlebih dahulu beri mereka perhatian. Karena bisa jadi perilaku buruknya itu dilakukan hanya untuk menarik perhatian orang tuanya. Anak yang mendapatkan perhatian cenderung akan lebih mudah diarahkan. Nah, wujud pemberian perhatian tersebut dapat dilakukan dengan menanggapi dan memahami berbagai perasaan yang melingkup pada anak. Ketika orang tua mendengarkan jawaban-jawaban dari anak dengan penuh antusias, maka anak juga akan semakin antusias dalam mengekspresikan pikiran serta perasaannya, sehingga anak bisa melakukan disiplin positif untuk dirinya sendiri. Kemudian don'ts-nya ini mengabaikan anak, atau di mana mengabaikan anak ini ada banyak tanda yang dapat menunjukkan kemungkinan anak yang diabaikan atau kurang perhatian dari orang tuanya. Misalkan seperti anak jadi sering bolos atau sering tidak masuk sekolah, kemudian anak cenderung berperilaku sangat pendiam. Boleh next? Selanjutnya, do-nya ada berangkat sekolah tepat waktu dan don't-nya ada telat datang sekolah. Di mana untuk mengembangkan pendidikan karakter, salah satunya itu dikembangkan budaya atau disiplin positif di lingkungan sekolah. Nah, budaya positif yang dikembangkan di sekolah ini berisi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan ini akan terbentuk pada diri anak.
Budaya positif apabila dapat berkembang dengan baik pada anak, maka akan dapat membangun hubungan kerjasama yang baik antara anak, guru, dan orang tua. Kemudian juga menumbuhkan kesadaran dalam melakukan hal-hal yang baik. Murid jadi anak jadi terbiasa dengan pola hidup teratur, kemudian dapat mengembangkan kepercayaan dirinya, serta anak dapat bertanggung jawab. Ini adalah efek dari disiplin positif. Kemudian doanya terlambat datang sekolah. Datang terlambat ini menurunkan tingkat kedisiplinan seseorang. Dengan datang terlambat, seseorang cenderung tidak disiplin terhadap waktu dan jadwal yang telah dibuat sebelumnya. Hal tersebut tidak hanya menurunkan kedisiplinan, melainkan juga menurunkan rasa tanggung jawab yang baik terhadap dirinya sendiri dan juga orang lain. Jika datang terlambat terus-menerus dibiarkan, selain menurunkan kedisiplinan juga akan mengembangkan rasa malas yang membentuk pada diri anak. Orang yang bisa datang terlambat cenderung menunda-nunda pekerjaannya dan tidak menghormati waktu orang lain. Boleh di next. Kemudian ada dunia merapikan kembali mainan atau merapikan kembali barang-barang yang telah dipakai, kemudian don'ts-nya ada membiarkan berantakan. Merapikan kembali di sini merupakan kegiatan disiplin positif pada anak yang tidak dapat dipisahkan dari bermain untuk mengajari anak dalam bertanggung jawab memelihara barang-barang miliknya. Misalnya, lebih baik ajak ia beres-beres mainan yang sudah selesai dimainkan sebelum mengizinkannya untuk menyebar mainan-mainan yang lain. Soalnya kalau sudah terlanjur berantakan, anak malah jadi enggan membereskan. Sama seperti kita yang sudah dewasa aja sering merasa bingung gitu, mulai mau membereskan dari mana gitu. Ketika melihat tempat yang berantakan seperti kapal pecah gitu. Berhasil melakukan tugas-tugas kecil akan menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Yang penting, jadikanlah waktu beres-beres ini menyenangkan bagi anak. Boleh di next. Selanjutnya, do-nya ada mengikut sertakan anak pada kegiatan sehari-hari, dan don'ts-nya ada menyediakan semua tanpa mengajak anak berpartisipasi. Maksudnya, mengikut sertakan anak pada kegiatan sehari-hari ini ialah misalnya seperti mengajak anak seperti membereskan piring, misalkan setelah anak makan, terus mengajarkan anak untuk mencuci piring bersama gitu bareng-bareng. Ini juga merupakan suatu disiplin positif kepada anak. Kemudian don'ts-nya ini menyediakan semua tanpa mengajak anak berpartisipasi. Jadi kalau misalkan semua-muanya itu tidak dilakukan kepada anak, jadi semuanya tuh diberikan secara cuma-cuma, anak jadi kebiasaan gitu, jadi manja, dia nggak mau melakukan semuanya, jadi dia tidak disiplin. Boleh di next. Kemudian ada mandiri, dan don'ts-nya ada terlalu sering membantu. Mandiri, sikap ini mengajarkan kepada anak, mengajarkan sikap mandiri pada anak ini memang tidak bisa dilakukan secara instan. Dalam hal ini membutuhkan proses dan teknik yang berkualitas. Di samping itu, mengajarkan kemandirian kepada anak membutuhkan kesabaran. Pada dasarnya, untuk melatih kemandirian pada anak ini bisa dilakukan dengan membiasakan melakukan kegiatan-kegiatan kecil yang bersifat sederhana. Dalam melatih kemandirian pada anak, orang tua juga harus memiliki peran dan contoh yang baik bagi anak. Hal ini karena pada usia dini atau usia anak, sikap dan karakter anak masih terbilang labil, gitu, sehingga masih mudah terpengaruh dengan apa yang dilihat dan didengar oleh anak. Misalnya dari mulai mandi, kemudian menyiapkan baju, makan, semuanya bisa dilakukan sendiri jika kita sudah melatih dan mengajarkan kepada anak agar anak mandiri. Kemudian setelah itu berikan pujian terhadap kegiatan positif yang telah dilakukan kepada anak. Meskipun hasilnya kurang memuaskan, tetapi pujian dapat memberikan motivasi kepada anak untuk berbuat yang sama di lain waktu. Kemudian dosnya ini terlalu sering membantu. Hal ini dikarenakan akan membuat anak menjadi tergantung gitu dengan orang tua atau dengan orang di sekitarnya ketika dia membutuhkan bantuan.
Alhasil anak jadi nggak bisa berkembang menjadi pribadi yang tidak mandiri, bahkan hingga dia dewasa. Hal ini tentu bisa menyulitkannya baik saat masih di sekolah maupun setelah bekerja. Kemudian hal ini juga membuat anak mudah menyerah ketika melakukan hal-hal yang tidak bisa ia lakukan. Kemudian dia tidak bisa bertanggung jawab. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Jessica Divanka. Oke, terima kasih Kanada. Selanjutnya itu di dunia ada mengantarkan anak sampai batas pengantaran. Lalu di dance-nya ada menemani saat kegiatan belajar dan mengajar. Oke, sebelum itu saya jelaskan mengapa kita perlu mengantarkan anak ke sekolah. Mengantarkan ya, bukan menemani. Itu selain mengajarkan anak untuk mandiri, hal tersebut juga merupakan cara untuk cara atau kesempatan membangun hubungan positif antara lingkungan pendidikan di rumah dan di sekolah. Nah, mengapa tidak disarankan untuk menemani anak saat kegiatan belajar mengajar? Selain bisa mendistract anak saat berkegiatan, itu juga dapat tidak melatih anak dalam kemandirian gitu. Oke, selanjutnya itu yang dunia membuat jadwal untuk screen time, lalu untuk dance-nya bermain gadget tanpa batas waktu. Nah, saat ini kan memang sedang di era yang serba teknologi. Banyak anak-anak yang sejak dini ini sudah diberikan ponsel oleh atau alat teknologi lainnya oleh orang tuanya. Nah, dalam hal ini ayah dan bunda perlu membuat jadwal screen time untuk anak karena screen time ini karena screen time yang terlalu lama dapat membuat anak jadi malas bergerak dan memiliki permasalahan dalam kesehatannya, juga berdampak pada perkembangan sosial emosionalnya. Sebagai contoh, saat anak sedang bermain ponsel atau menonton TV, maka ayah dan bunda dapat mengajak anak untuk bermain atau berkegiatan yang lainnya gitu, yang tidak berhadapan dengan layar, seperti sebagai contohnya itu kakak atau adik bermain ponselnya sudah dulu ya, karena sudah cukup waktunya, sudah lama. Nah, bagaimana kalau kita melakukan kegiatan membaca buku atau membantu ibu memasak atau kegiatan lainnya gitu. Nah, memang awalnya ini cukup sulit untuk diterapkan ke anak karena ya kan itu kan merupakan sebuah habit ya, jika sebelumnya tidak diterapkan screen time itu kan memang sudah habit, maka setelah diterapkan screen time, jadwal screen time itu lumayan sulit diterapkan ke anak. Tapi jika dilakukan secara terus-menerus, maka anak secara sendirinya akan mengingat bahwa waktunya ia bermain ponsel atau menonton TV hanya dalam waktu yang telah disepakati oleh ayah dan bunda gitu. Lalu yang selanjutnya ada mengajak anak untuk mengenali kebutuhan dan keinginannya. Nah, mengapa kita perlu mengajarkan hal ini ke anak? Karena mengajarkan anak tentang kebutuhan dan keinginan bukan perkara yang mudah gitu, karena jangankan untuk anak usia dini, kita sebagai orang dewasa saja masih sering terjerumus ke dalam dua pilihan ini. Nah,
untuk mengajarkan hal ini sejak dini itu bermanfaat sekali untuk anak, karena dapat melatih anak untuk mengontrol dirinya sendiri atau mengendalikan diri. Nah, salah satu yang dapat dilakukan adalah mulai membantu anak untuk mengetahui mana yang menjadi kebutuhannya. Sebagai contohnya itu, contoh sederhananya, mohon maaf, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan. Salah satu tingkah yang bisa dilakukan adalah mulai membantu anak untuk mengetahui mana yang menjadi kebutuhannya atau keinginannya. Sebagai contoh yang sederhana adalah untuk mengenalkan kebutuhan kepada anak bisa dimulai dengan beberapa hal yang dilakukan setiap harinya, misalnya pada pakaian atau makanan. Contoh, saat anak baru selesai mandi, ayah dan bunda bisa menunjukkan kepada anak kalau pakaian ini merupakan kebutuhan kamu loh kak, atau kebutuhan kamu loh dik, karena itu adalah hal yang harus digunakan. Bisa juga dijelaskan mengapa hal tersebut merupakan kebutuhan, karena kebutuhan supaya tubuh kakak atau adik tidak kedinginan, karena kalau kedinginan kakak atau adik bisa sakit. Lalu untuk keinginan yang sering dirasakan anak-anak itu kan biasanya membeli mainan baru atau jajanan gitu. Nah, dalam menerapkan pola asuh pada anak itu harus konsisten. Jadi itu juga merupakan salah satu kunci yang tidak boleh dilupakan oleh orang tua. Nah, hal ini pun berlaku saat melatih anak untuk membedakan mana yang ia butuhkan atau hanya sekedar keinginannya saja gitu. Nah, aturan yang konsisten ini artinya ayah atau bunda dapat membuat aturan kapan anak boleh meminta apa yang menjadi keinginannya. Misalnya jatuh untuk anak jajan makanan kesukaannya atau membeli mainan baru itu adalah di hari Sabtu atau Minggu. Nah, sehingga bila anak mengajak ayah atau bunda ke supermarket atau ke tempat toko mainan untuk membeli hal yang dia inginkan, ayah atau bunda bisa mengatakan atau merimai anak seperti kakak atau adik, ingat kan kalau hari ini bukan hari jajan kakak atau adik. Nah, kita sudah sepakat bahwa itu tadi adalah pembahasan disiplin positif untuk anak usia dini. Semoga bermanfaat ya parents. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share videonya. Goodbye parents.